Selamat datang kembali di materi robotika dengan Budi Adi Perdana. Pada kali ini kita akan lanjutkan materi mengenai geometri dan transformasinya, yaitu bagian kedua dan terakhir. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita melakukan proses translasi dan rotasi yang digabung, sehingga kita mendapatkan sebuah operasi matriks seperti ini. Jadi X dan Y yang baru itu ditentukan oleh X dan Y yang lama, di mana translasinya itu ditentukan oleh bagian yang ini dan rotasinya ditentukan oleh yang ini. Seperti itu. Lalu kita akan membahas sedikit mengenai rotasi multiple axis. Kenyataannya ketika kita berbicara mengenai lengan robot, tentu saja kita memiliki banyak sekali joint yang terhubung dengan satu sama lain, yaitu misalkan ini contohnya adalah ini joint yang pertama, ini joint yang kedua, joint ketiga, dan joint ya yang keempatnya. Seperti itu. Di mana masing-masing terhubung oleh link. Ya seperti itu. Nah, untuk menghubungkan semua joint ini, kita butuh yang disebut dengan multiple axis. Karena aksis atau sumbu dari setiap joint ini akan berbeda bergantung dari link sebelumnya. Jadi link yang misalkan ini link 1 itu akan menentukan aksis atau sumbu joint yang selanjutnya. Untuk link yang kedua ini akan menentukan yang ini, dan link yang ketiga ini akan menentukan yang ini. Bagaimana menentukannya adalah yang pertama, kita mulai dulu dari base-nya atau dasarnya. Ini koordinatnya untuk X dan Y itu sama seperti ini. Yang standar gitu, maksudnya sama itu. Dimana X dan Y adalah saling tegak lurus terhadap bidang dari base-nya. Dan dia memiliki link-nya itu memiliki sudut θ0. Nah, sudut θ0 ini akan mempengaruhi aksis pada joint yang ini, misalkan joint yang kedua, ini joint yang pertama, joint yang kedua. Jadi joint yang kedua ini aksis sumbu X-nya itu akan sejajar dengan link yang pertama. Harus sejajar seperti ini. Dan sumbu Y-nya itu tegak lurus terhadap link yang pertama ini. Nah, selanjutnya untuk yang link yang kedua, ini juga akan menentukan sumbu dari X yang dua ini. Karena harus sejajar. Jadi sejajar di sini, ini sejajar. Yang ini sebelumnya sejajar. Dan sumbu Y-nya itu tegak lurus terhadap link yang kedua. Ini juga untuk yang link yang ketiga, itu akan mempengaruhi aksis dari yang X3, karena dia harus sejajar. Dan sumbu Y3-nya itu tegak lurus terhadap link yang ketiga. Ini ketika kita ubah sudut dari θ0 dan θ1-nya nanti ya ini saya tadi sudah dibahas juga bahwa setiap dari sumbu X-nya ini, sumbu X manapun ini dipengaruhi oleh joint yang sebelumnya, yaitu I-1, berarti sebelumnya. Jadi aksis ini mengikuti perubahan dari aksis I, posisi yang sedang diamati itu mengikuti perubahan dari aksis I-1 atau yang sebelumnya. Bagaimana ini mempengaruhi? Jadi contohnya adalah kalau kita ubah sudutnya yang asalnya seperti ini, maka aksis dari yang ini, dia ini akan berubah. Misalkan ini contohnya tuh. Lalu kalau misalkan kita ubah lagi, tentu saja nanti akan banyak sekali yang berubah. Semuanya ini hampir berubah. Untuk kasus yang ini berubah, dan ini berubah. Dan kalau kita ubah-ubah selalu, nanti aksis akan selalu berubah atau sumbunya itu. Jadi ini contohnya dari awal berubah seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah tentu saja secara matematik
kenapa aksisnya itu harus selalu berubah? Karena itu akan merumitkan eh, proses perhitungan. Kenapa tidak kita buat saja aksisnya itu tidak tegak lurus terhadap link yang ada di sini? Ya, tidak seperti itu, atau di sini tidak seperti ini. Kita buat saja semua aksisnya itu sama gitu. Jadi dari joint ke joint itu sama seperti ini. Kenapa tidak seperti ini? Eh, Kenapa kita harus mengubah selalu dari si aksisnya ini? Jadi yang jadi masalah adalah secara matematik memang ini menjadi sangat mudah gitu. Jadi secara matematik ini sangat sederhana, tapi kalau secara mekatronik ini menjadi sangat rumit karena eh, di nyatanya kita menggunakan sebuah motor yang akan merotasikan setiap joint ini, dan kalau kita mengikuti sistem koordinat yang ini, itu nanti kita akan lebih memiliki banyak perhitungan dibandingkan ketika si aksisnya itu mengikuti. Jadi kenapa ini dipilih bentuk aksis yang seperti ini? Karena walaupun secara matematika ini terlihat rumit, tapi secara mekatronika yang nyatanya itu adalah yang akan digunakan ini akan lebih sederhana. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke kasus transformasi geometri untuk yang 3 dimensi. Untuk rotasi sumbu Z dulu. Ini sebetulnya hampir sama dengan yang rotasi pada kasus 2 dimensi, hanya saja nanti penentuan posisi dari X dan bukan X-nya, jadi matriks rotasinya itu nanti yang akan diubah-ubah. Ini contohnya untuk pada sumbu Z berarti hanya X dan Y yang berubah, maka nanti ini masih bisa menggunakan operasi yang sama seperti yang sebelumnya. Yang berbeda adalah nanti Z-nya itu akan konstan. Karena ketika dirotasikan pada sumbu Z itu berarti Z-nya yang tidak akan berubah. Jadi nanti dalam bentuk matriksnya itu X, Y, Z itu untuk karena 3 dimensi, sedangkan untuk yang rotasinya itu hanya pada X dan Y-nya saja. Jadi ini nanti akan mempengaruhi X dan Y-nya saja, sedangkan untuk Z-nya kita perlakukan secara identitas. Seperti itu. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita memiliki sebuah bidang persegi seperti ini, memiliki koordinat tertentu, lalu kita rotasikan pada theta yang berubah misalkan itu ya. Nah, nanti dia akan berotasi pada sumbu Z seperti ini. Sedangkan nilai dari Z-nya itu tidak akan berubah. Seperti itu. Lalu kalau untuk kasus perubahan pada sumbu X, berarti si X-nya yang akan konstan. Dan nanti yang berubah itu adalah Y dan Z-nya. Nah, ini nanti kita tinggal ubah saja atau geser saja tadi operasi atau ya, itu si matriksnya. Jadi untuk yang X itu menjadi identitasnya. Lalu untuk yang Y dan Z itu jadi yang dirotasikannya. Seperti itu. Nanti ini pengaruhnya akan seperti ini. Sama seperti sebelumnya, hanya saja pada sumbu X-nya dia tidak akan berubah. Lalu ini untuk yang sumbu Y. Kalau sumbu Y tentu saja Y-nya itu harus konstan atau tidak berubah, maka nanti yang berubah adalah X dan Z-nya. Dan karena posisi X itu adalah di sini dan Z itu di sini, ini untuk yang Y, maka nanti kita rearrange posisi dari cos theta, sin theta, dan cos theta ini menjadi hanya pada posisi X dan Z-nya saja. Sedangkan untuk pada posisi Y itu matriks identitas. Seperti ini. Nah, ini visualisasi bagaimana bidang yang sama dirotasikan pada sumbu Y-nya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin merotasikan pada sumbu X, Y, dan Z gitu. Tapi masing-masing memiliki perintah sudut yang
berbeda gitu. Ini kita bisa lakukan menggunakan aturan rantai. Aturan rantai itu akan membaca dari kiri dulu, baru ke kanan. Kanan. Nah, ini jadi yang pertama untuk rotasi sumbu X, rotasi sumbu Y, dan rotasi sumbu Z dengan sudutnya itu gamma, beta, dan alfa. Itu tinggal dikalikan saja untuk mendapatkan matriks rotasi pada sumbu X, Y, dan Z. Jadi pada sebelumnya kita sudah punya rotasi pada sumbu X, yaitu X-nya konstan, rotasi pada sumbu Y-nya konstan, dan rotasi pada sumbu Z, Z-nya yang konstan. Kita tinggal kalikan, nanti kita mendapatkan sebuah matriks yang baru, dan itu nanti bisa kita gunakan untuk mentransformasi sudutnya di sudut alfa, beta, dan gamma. Nah, untuk kasus translasi, ini sama juga dengan untuk yang kasus 2 dimensi, hanya kita menambahkan perubahan pada sumbu Z. Jadi nanti untuk nilai X, Y, dan Z sebelumnya itu masih menggunakan matriks identitas, di mana diagonalnya itu nilainya 1 dan selain itu 0. Lalu ini untuk pergeserannya di sebelahnya ini. Seperti itu. Nah, jadi bentuk umum untuk transformasi untuk kasus 2 dimensi itu adalah bentuknya seperti yang di sini. Di mana komponen 2 kali 2 yang di sini adalah untuk yang rotasinya. Sedangkan untuk yang sebelahnya ini adalah untuk yang translasinya. dx dan dy-nya. Untuk kasus 3 dimensi sama juga, hanya saja ini jadi 3 kali 3. Yang hasilnya 2 kali 2. Dan di sini ada dx, dy, dan dz. Seperti itu. Jadi nanti ke depannya kita hanya menggunakan satu buah matriks untuk merotasikan dan mentranslasikan secara bersamaan. Gitu. Jadi tergantung kalau misalkan ternyata dia rotasi saja, maka nanti komponen translasinya dibuat 0. Kalau misalkan translasi saja berarti komponen rotasinya dibuat 0. Demikian video untuk kali ini, nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih.